Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang kita akan masuk ke tim sukses dari paslon. Sebab berita hoax ini kabarnya berkembang biak juga ketika pilkada maupun pilpres. Ada 3 tim sukses hadir di sini, tapi saya nggak mau ikut KPU. Walaupun ada nomor 2, saya mau jadikan nomor 1. Raja Anthony. Terima kasih Bang Karni. Nomor 2 memang nomor 1 Bang Karni. Jadi, terima kasih. Saya nggak minta pendapat. Pernah nggak mendapat serangan hoax ini? Paling banyak Pak. Ini Paling yang banyak. akan saya jelaskan. Jadi sebelum masuk ke isu itu, saya juga ingin berkontribusi sedikit tentang diskursus masalah hoax dan masyarakat kita yang tadi dibicarakan oleh banyak pembicara. Saya kira masalah terbesar di kita memang adalah masalah literasi. Tadi sempat disinggung bahwa misalkan dalam program for international student assessment ya, kita mendapatkan urutan 8 terbawah untuk literasi. Sedangkan Vietnam misalkan itu adalah 8 teratas. Itu kita baru bicara pada level tradisional literasi, science, reading, dan maths ya, matematika. Tapi kalau kita masuk ke soal lain tentang digital literasi misalkan, saya kira kita akan mendapat peringkat yang jauh lebih di bawah lagi. Nah inilah realitas masyarakat kita, di mana sistem pendidikan kita tidak mengajarkan kita untuk memiliki critical thinking. Basic knowledge kita hanya biasanya dibiasakan menghafal, tidak mengkritisi sesuatu. Sehingga basic informasi yang sampai pun tidak bisa kita bedakan. Ini kebetulan bukan equal, tapi kalau ini equal bisa dibilang bir misalkan di media massa. Ketika Pak Tito duduk dengan Pak Ahok sedang berbicara, ada botol warna hijau, yaitu betul equal, mineral water. Tetapi dengan gampang dikunyah oleh masyarakat kita bahwa itu adalah bir dan share-nya tidak hanya ribuan bahkan jutaan. Hanya untuk menjatuhkan, ingin mengatakan bahwa Pak Tito sebagai seorang muslim minum bir bersama-sama Pak Ahok yang Kristen misalnya. Jadi tangan kita demikian cepatnya meng-share sesuatu dengan tadi basic knowledge untuk membedakan sesuatu yang relevan dan tidak relevan juga luar biasa kacaunya gitu Pak. Apalagi kita memiliki doktrin keagamaan, saya aktivis organisasi keislaman. Pelajaran keagamaan kita sangat dogmatik dan sangat doktrinal, sehingga juga membuat konservatisme keberagamaan dan tidak membantu untuk membangun critical thinking itu juga. Jadi misalkan ya, karena ini dianggap sebagai bagian dari perjuangan politik agama tertentu, misalkan, sehingga men-share sesuatu merupakan pahala gitu loh. Dan dia tidak peduli lagi apakah itu benar atau salah. Tapi demi kepentingan politik dan dianggap sebagai sesuatu yang reward dalam keagamaan mereka, maka dengan senang hati mereka men-share gitu. Nah inilah yang menjadi problem kita. Jadi ada defisit literasi, tradisional literasi maupun digital literasi. Dan kemudian kita memiliki demokrasi seperti yang dibicarakan tadi, di mana ruang-ruang publik diberi kebebasan, masyarakat diberikan kebebasan untuk mengatakan sesuatu, ya, tanpa polisi di sana. Dan akhirnya seperti yang kita lihat sekarang, kebencian, ujaran kebencian menjadi sarapan pagi kita, ya, menjadi makan siang kita dan makan malam kita. Nah itulah Pak Karni yang menjadi keperhatian kami, sehingga dalam konteks kampanye pada saat sekarang ini, Pak Ahok adalah korban terbesar dari hoax ini. Ya. Hoax terbesar tentu adalah fitnah yang dilakukan oleh apa yang disebut yang bernama Buniani misalkan, yang sekarang sedang berproses di kepolisian, ya. Buniani dengan serampangan, dengan sembarangan memotong video Pak Ahok yang berdurasi 1 jam 40 menit dengan hanya jadi 13-14 detik dan mencerabutnya dari konteks historis apa yang dikatakan di sana. Ya. Lihat bagaimana saya sebagai seorang peneliti juga, saya datang langsung setelah ada kejadian ini ke Kepulauan Seribu
Saya interview, saya adakan FGD dengan beberapa masyarakat di sana. Dan tidak ada satu orang pun masyarakat di sana yang tersinggung karena omongan Pak Ahok ketika dia mengatakan itu. Bahkan dengan senang hati ya mengatakan bahwa Pak Ahok sangat demokratis dengan membebaskan orang tidak memilih dirinya. Ya. Kalau seandainya memang kemudian mereka merasa bahwa Pak Ahok tidak dijustifikasi oleh agama mereka dalam konteks demokrasi. Jadi tidak ada yang tersinggung sama sekali. Tetapi lagi-lagi dengan era digital ini, di mana jempol kita lebih cepat daripada otak kita berpikir dengan level literasi kita yang lemah tadi. Akhirnya, ya seperti kita ketahui sekarang, ya Pak Ahok menjadi pesakitan sekarang di pengadilan. Hari Selasa, setiap hari Selasa mestinya dia bisa menyapa masyarakat, dapat mendengarkan aspirasi masyarakat, menyampaikan visi misinya, tapi kemudian sekarang dalam tanda kutip harus dikandangin di pengadilan dalam proses ini. Banyak sekali saya juga membuat contoh-contoh. Setelah kemarin Pak Anies Baswedan berbicara misalkan di debat tentang Alexis, entah apa maksudnya. Tidak lama setelah itu muncul misalkan editan semacam ini saya bawa juga dari Dudi Abraham ya, Dudi Abraham ya. Ini alasannya kenapa Alexis dipertahankan. Kalau foto editan potong telinga saya, foto Pak Ahok dicium oleh cewek-cewek misalkan. Ini beredar dan share-nya jutaan, Pak. Ini gimana gitu loh. Dan itu tadi dengan basic knowledge yang terbatas, dengan literasi kita yang sangat minimum, kemudian info-info semacam ini disebar demikian. Ini contoh-contoh saja yang saya buat. Misalkan nih, tadi yang saya ceritakan, Pak Tito sedang berbicara dengan Pak Ahok, kemudian ada botol berwarna biru yang kalau kita zoom secara benar itu adalah botol mineral, itu tapi dikatakan ini adalah bir, gitu. Ini untuk melakukan degradasi moral terhadap Pak Tito mungkin dalam konteks kemarin ada aksi-aksi massa itu. Ini contoh-contoh aja banyak sekali dan menurut data tools media sosial yang kita miliki memang pada hari ini Pak Ahok lah kandidat yang paling banyak diserang dengan isu-isu semacam ini. Ini misalkan Kang Nusron Wahid mantan ketua umum GP Ansor ya. Di Detikcom entah diedit bagaimana bilang kalau peserta aksi 212 lebih dari 1.000 orang ludahi muka saya. Ini suatu hal yang diedit. Nusron Wahid tidak pernah mengatakan ini. Ketika dikonfirmasi ke Detikcom juga tidak ada berita ini. Tapi share-nya sekali lagi ini jutaan. Jutaan Pak Karni. Banyak ini saya bawa ya. Tapi macam-macam. Ini misalkan di bawah perintah Pak Ahok, Pemprov DKI mengusir 1.300 titik basis Muslim pribumi di Betawi. Diperkirakan tahun 2024 nanti seluruh warga Betawi Muslim akan diusir dan akan diganti oleh Kristen Cina. Ini kebencian, ya, kebencian terhadap etnis tertentu. Ancaman akan terjadi kerusuhan tahun 98 apabila lain sebagainya. Ahok menaikkan biaya PBB agar warga pribumi tidak mampu bertahan di DKI. Faktanya Pak Ahok justru memberikan keringanan. PBB atau di bawah NJOP 1 miliar itu digratiskan oleh Pak Ahok. Dari mana ceritanya kemudian Pak Ahok? Tapi sekali lagi ini isunya menjadi sangat tidak cerdas ya. Kalau misalkan dari awal kita sepakat bahwa Pilgub ini adalah ajang di mana kita melakukan konsultasi gagasan, tukar pikir ide dan program, tetapi akhirnya kita terjebak dengan isu-isu yang sangat sektarian ya, yang menurut saya ini bisa membuat kita setback ke zaman lama, ke zaman sebelum reformasi. Dan sekali lagi saya berharap kalau dari tim kami ada berapa yang diadukan ke kepolisian, tetapi bagaimana mungkin orang ada yang kerjanya adalah berternak akun katanya begitu, ya. Kalau kita laporkan satu ya besok ada 1.000 atau 2.000 akun lagi yang menyatakan hate speech semacam ini. Yang paling penting Pak Rudiantara ini share saya secara pribadi saja. Sebenarnya peran pemerintah sebagai regulator menurut saya sudah baik. Dengan misalkan Pak Rudiantara tadi memiliki aduan konten @mail.com.info.go.id ya, tentu dengan mekanisme yang lebih perbaiki melibatkan publik untuk mengkritisi, jadi tidak ada sepihak pemerintah mengatakan bahwa ini hoax dan harus kemudian diblok ya. Tapi yang lebih penting lagi bagi saya regulator itu untuk long term dia harus menjadi fasilitator. Mungkin agak sama dengan ide Bang Todung tadi bahwa komunitas dunia maya ini harus diatur oleh komunitas dunia maya lagi. Kita tahu bahwa berita hoax ini
itu tidak hanya sekedar fitnah untuk menyerang musuh politik, tetapi dia juga ada uang di sana. Ada clickbait di sana. Kalau misalkan visitnya banyak, dia juga akan mendapatkan uang. Dalam liputan Tempo yang lalu misalkan, piungan ya misalkan ya, itu mendapatkan uang 150 juta per bulan misalkan, karena banyak yang klik, dia bisa memasang iklan. Nah, yang perlu dilakukan juga bahwa kita memberikan insentif terhadap orang yang mengklarifikasi hoax, dan klarifikasi itu juga dilakukan oleh masyarakat sendiri. Ya, dengan memberikan reward gitu ya. Jadi menjadi fasilitator ketika ada orang yang komplain bahwa berita ini hoax, kemudian masyarakat juga lah yang melakukan crowdsourcing untuk mengklarifikasi apakah itu hoax atau tidak misalkan. Dengan capaian tertentu apabila dia bisa mengklarifikasi sekian macam hoax, kemudian dia juga akan melakukan reward. Seperti halnya orang yang berternak akun tadi atau punya situs-situs yang memang radikal dan yang selalu menyudutkan soal etnisitas tadi misalkan. Jadi sekali lagi kami korban Bang Warni dalam konteks ini. Apa kelompoknya Anda tidak pernah bikin hoax untuk menyerang kelompok lain? Ya, kami dari segi tim SES ya, yang secara formal maupun saya juga terlibat di beberapa grup media sosial, kami mengatakan bahwa Pak Ahok adalah petahana. Yang perlu dilakukan adalah menjual sekali lagi apa yang selama ini sudah dikerjakan oleh Pak Ahok dan bagaimana perubahan yang dilakukan selama ini sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Sekali lagi secara formal silakan kalau memang ada tim kami terlibat dalam itu diproses secara hukum. Ya. Tapi sekali lagi kami betul-betul menjadi korban. Poin terakhir Pak Karni. Saya agak kurang setuju tadi dengan Bang Rocky Gerung ya. Saya tahu beliau juga tim sukses kelompok 1 sebenarnya. Nah, dia tidak bicara kelompok ya, tadi. Tapi dia tadi mengatakan bahwa Pak Ahok melakukan hoax. Saya mau mengklarifikasi. Kalau seandainya definisi hoax diberikan kepada subjektivitas masing-masing orang untuk mengatakan itu hoax, saya juga mengatakan apa yang beliau katakan adalah juga hoax. Pak Ahok ini dalam konteks tadi topik pembicaraan tadi, dia selalu dibully, dia selalu difitnah bahwa dia tidak peduli terhadap pembangunan manusia. Pak Ahok hanya peduli dengan pembangunan infrastruktur dan tidak peduli sama sekali dengan pembangunan kemanusiaan. Pak Ahok hanya menggunakan data. Kalau betul bahwa saya hanya peduli terhadap infrastruktur, IPM kita tidak akan terbaik di Indonesia, meskipun sebelumnya terbaik. Tapi paling tidak akan turun dari prestasi Fauzi Bowo paling tidak. Tapi tidak secara konsisten naik. Kan IPM itu diukur dengan 3 hal kan. Tingkat kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Dan itu terus menaik angkanya gitu. Padahal oleh kubu-kubu lain selalu dikatakan bahwa Pak Ahok nggak peduli soal pendidikan, soal kemanusiaan. Dibilang juga bahwa misalkan Pak Ahok tidak peduli dengan kemiskinan. Pak Ahok ini bagi saya the governor of the poor. Ya. Program-programnya itu tidak menunjukkan dia sebagai seorang liberal kapitalis, justru dia melakukan banyak subsidi terhadap KJP, KJS, ya. Ya jadi menurut saya Pak Ani, menurut saya sepakat bahwa ini adalah ruang publik yang tidak boleh diperkosa. Tetapi saat bersamaan kita juga harus membatasi diri kita untuk menuduh orang lain melakukan hoax, padahal itu sebenarnya adalah faktual, hanya dengan kepentingan politik tertentu. Terima kasih. Roy Suryo. Terima kasih Pak Karni. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua pemirsa ALC. Kami tampil bersama-sama bersama tim advokasi dan hukum dari pasangan Agus Silvi. Salam hormat dari Mas Agus dan Pok Silvi untuk semua pemirsa. Pak Karni dan semua pembicara juga, kami justru sebenarnya yang paling menjadi korban. Sejak awal penampilan Mas Agus itu selalu dibully di mana-mana. Ya, dulu pernah dikatakan Mas Agus itu anak ingusan, ya kan? Tapi alhamdulillah, Gusti Allah tidak sare, Tuhan tidak pernah tidur. Ya, terbukti bahwa Mas Agus kemarin ketika debat dan pada penampilan berikutnya tidak pernah tampak ingusan. Bahkan yang ingusan sekarang sudah hilang entah di mana yang mengatakan itu. Ya, jadi kita mengatakan itu. Kemudian dikatakan Mas Agus pernah sakit sehingga karier militernya terhenti. Alhamdulillah. Kami pun selalu menerapkan prinsip, Pak Karni dan pemirsa TV One. Kita tidak akan membalas pukulan dengan pukulan, tapi kita membalas pukulan dengan sapaan. Ya, kita membalasnya dengan bukti, dengan fakta. Mas Agus justru membuktikan bersama Pok Silvi itu justru gerilya lapangan di mana-mana. Diajak lari, ayo. Diajak jalan, ayo. Diajak duduk-duduk, ayo. Gitu. Jadi kita membuktikan
Tidak perlu ada orang teriak, dijawab dengan teriak. Nah, demikian pula dengan kalau ada meme atau ada misalnya hujatan kebencian. Lucunya ini, nggak bisa nyerang Mas Agus, yang diserang keluarganya. Ya, berkali-kali justru Presiden Republik Indonesia ke-6, Pak SBY, itu yang malah justru diserang. Ini kan sudah sangat jahat sebenarnya. Tapi kami terima saja. Ya, sekali lagi kami ingin membuktikan pasangan kami itu melakukannya dengan amanah, insya Allah ingin mewujudkannya untuk rakyat Jakarta. Dan misalnya ada satu yang sangat lucu sekali. Misalnya ketika Mas Agus berada di perkampungan nelayan Pak Karni, ini hoax betul. Kemudian Mas Agus cerita soal GPS. Kita tahu semua GPS itu Global Positioning Satellite System. Tapi ada hoax yang sok pinter mengatakan, emangnya di laut ada macet ya pakai GPS. Nah, ini tugas saya untuk jawab. Ya, dia nggak ngerti rupanya GPS itu memang bisa untuk nyari ikan. Ada sonar dan sebagainya. Si pembuat hoax itu nggak ngertinya GPS itu hanya kalau tugasnya Polri di jalan macet kemudian kemacetan. Jadi kadang-kadang pembuat hoax ini juga ya kita ketahuin aja Pak Karni. Mungkin mereka orang yang masih butuh belajar gitu ya. Yang terakhir juga banyak. Misalnya ada program-program bagus dari Mas Agus dan Pak Silvi. Ada program misalnya untuk bantuan langsung sementara. Sekali lagi ada kata sementara. Dan itu sudah ada perhitungannya. Bagaimana program 5 juta itu hanya membutuhkan 650 miliar. Ya. Tapi kalkulasinya dibikin sangat luar biasa sehingga seolah-olah tidak bisa berhitung. Sekali lagi kami dari tim, ada tim cyber, ada tim juga nyata. Kita tidak pernah menjawab itu atau bahkan membuat meme atau sebelum Pak Karni tanya ya. Karena tim kami ini paling kecil di antara semua tim yang ada. Ya, Anda bisa buktikan ya. Banyak media yang sudah mengulas misalnya masuk ke cyber roomnya war roomnya tim pasangan lain ya. Saya nggak perlu sebut ya. Di kami nggak ada. Pernah orang nggak percaya. Masa Mas nggak ada? Memang nggak ada. Kami berangkat dengan sangat terbatas. Kami berangkat dengan hal yang sangat kecil. Tapi alhamdulillah apa yang kita buktikan, apa yang kita lakukan selama ini justru membuktikan dengan fakta ya. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Jadi kalau tadi orang mengatakan keluh kesah ya. Sebenarnya ada solusi. Kenapa hoax ini muncul? Ya, saya ingin menambah apa yang tadi disampaikan. Sayang sekali Pak Nukman sudah meninggalkan kita. Ya, tetapi itu terjadi karena apa? Media mainstream itu dulu memang menjadi media yang bisa dipercaya. Tapi semenjak kemudian kemarin ada kasus berita Bloomberg yang diterjemahkan oleh Antara tadi. Ya, orang kemudian berpikir ada siapa di balik Antara? Siapa komisaris Antara? Yang kemudian orang mencari, oh ini tim sukses. Nah, itu pertama. Jadi orang kemudian bisa melihat bahwa untung ada orang Indonesia yang bisa melakukan klarifikasi kepada David Twibb. Itu penulis dari Bloomberg. Dan David Twibb menjawab, saya tidak pernah menulis begitu. Jadi clear semua. Nah, intinya apa? Kalau kemudian saya ingin sarankan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga kepada kepolisian, netral. Kalau kepolisian dan kemudian Kominfo itu netral, insya Allah hoax ini hilang. Kenapa saya bilang ada unsur kemudian kita takut kalau ada keberpihakan ya. Karena ada tim lain, saya tidak perlu sebutkan dengan detail, tapi ada misalnya sosial media volunteer tertentu gitu ya. Kemudian yang bikin yang suka bikin meme itu kadang-kadang juga nyerang, sangat sering nyerang kami yang akunnya namanya dikuncilah ya sebenarnya bukan itu ya gitu, tapi kuncinya di situ. Kemudian ada juga yang bikin berita, seolah-olah berita, ya sewot atau apa gitu. Namanya bukan sewot ya, tapi nama lain ya. Saya plesetkan saja. Karena tulisannya selalu sewot Pak Karni. Ya, nah itu sebenarnya yang perlu ditutup karena itu benar-benar membuat pertentangan di antara kita. Kita ini saya ajak kepada paslon nomor 2 dan nomor 3. Pasangan nomor 1 mengajak kita nggak perlu bertarung di sini. Toh nanti after 15 Februari kita menjadi satu membangun Jakarta. Jadi tidak perlulah saling serang menyerang. Toh Jakarta satu, Indonesia itu satu. Ya, tadi juga disebut oleh tim nomor 2, mereka pun juga mendukung nomor 1 ya, gitu. Jadi terima kasih tadi. Tapi intinya gini, Pak Karni. Jadi kita ingin agar ini kembalilah. Kalau sekarang kita sering lihat ada lagu yang sangat bagus, kembali ke zaman dulu gitu ya. Iya, ketika pemerintahan yang lalu ya, itu kenapa kemudian tidak muncul hoax Pak Karni? Karena apa? Karena media mainstream pun tidak dikooptasi oleh kekuasaan. Media mainstream itu bisa menulis apa adanya. Tidak ada berita yang seragam. Seperti ketika terjemahan plesetan yang salah dari Bloomberg tadi. Yang ya itu. Jadi kalau semua itu dibilang mainstream nggak ikut.
Iya, terima kasih kepada TV One. Ya, gitu tepuk tangan untuk TV One. Ya, tapi ada banyak TV lain. Ya, bahkan ada TV kemarin yang kemudian sempat menyebut kekayaan atau Presiden ke-6 Republik Indonesia itu 9 triliun. Rumahnya 5.000 meter dan tidak pernah dikoreksi, tidak pernah minta maaf. Ini kan keterlaluan sebenarnya. Tapi oke lah, kita mengelus saja. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pemilik-pemilik media itu mendapatkan hidayah, Pak Karni. Kata kuncinya, Pak Karni, ya, kita ingin ayo jangan maling teriak maling, Pak Karni. Ya. Maka kita ingin mengajukan tangan untuk menggenggam kebersamaan kembali. Karena ini sebenarnya kalau media sosial tadi ada etikanya, ada. Netiket ada. Saya juga dibalik lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 yang kemarin direvisi nomor 19 tahun 2016. Ayo kita manfaatkan itu, kita ajak kepolisian netral, kita ajak kominfo netral dan kita sukseskan Pilkada DKI Jakarta ini dengan damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Kalau Anda merasa bahwa calon Anda korban hoax, persis, Pak. kubu mana yang nyerangnya? Kami tidak pernah menunjuk, Pak Kani. Karena orang ada dugaan kita ini pasti. Enggak perlu suudon, Pak Kani. Karena orang yang menunjuk itu satu tangan menunjuk, tiga jijinya menunjuk diri sendiri. Jadi orang-orang yang suka menunjuk itu sebenarnya menunjuk mereka sendiri. Minimal indikasinya kita lihat. Kita biarkan ahli dari kepolisian, dari cybercrime, teman-temannya Pak Awi, ya, di bawah Reskrimsus di DKI. Jangan. Kita kita menyerahkan kepada Sang Pencipta saja. Gitu. Sekarang kubunya Basuki Jarot merasa paling banyak kena serang hoax. Ya. Anda bilang ada kubu Anda merasa menyerang nggak? Menyerang sama sekali tidak. Astagfirullah, Pak Kani. Jadi kalau gitu ya nyerang dia kubu tidak boleh kita saling tuduh, Pak Kani. Enggak. Kita damai. Enggak usah saling tuduh, Pak Kani. Nasir Jamil. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Karni yang mengundang tim Anies Sandi di LC malam ini setelah lebih kurang 2,5 bulan dalam tanda kutip diliburkan Bang ya. Dan topik malam ini juga menurut saya sangat menarik ya. Menurut kami juga cukup layak untuk diperbincangkan soal hoax versus kebebasan berpendapat. Dan topik ini menurut kami juga ya lebih seru daripada topik makar ya. Yang nggak setiap topik tapi kalau ILC pasti sih. Ya, oke. Top. Makanya ketika tidak tampil atau tidak hadir ILC di TV One banyak orang rindu Pak sama Bang Karni. Bang Karni, soal hoax ini memang sepertinya di negeri kita ini tak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas. Tidak lekang oleh panas. Nah, dan memang hoax ini seperti Bang Karni bilang tadi, bahkan Nabi Adam di surga juga ditipu oleh iblis dengan berita bohong. Dia mendapatkan kenikmatan di surga, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala itu melarang dia mendekati pohon kuldi. Ya. Dan tapi memang tidak ada penjelasan kenapa Adam dilarang mendekati pohon kuldi. Dan disitulah kemudian iblis membohongi Nabi Adam. Bahwa Anda sebenarnya dilarang mendekati pohon kuldi agar Anda abadi di dalam surga. Karena menikmati, ingin abadi dalam surga, akhirnya Adam terbohong oleh iblis. Jadi korban hoax. Korban hoax. Dan sebenarnya masa dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Bang Karni, juga pernah terjadi peristiwa apa yang disebut dengan hadisul ifki. Ya, dan itulah yang menyebabkan turun surah An-Nur ayat 11 sampai 21. Nah, itulah peristiwa di mana informasi bohong itu ingin merusak kredibilitas Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya. Di mana waktu itu ya Aisyah ya ketika perang dengan Bani Mustalhik ya, lalu kemudian pasukan Nabi malam-malam harus bergerak, kemudian Aisyah ya ingin buang hajat, ketika dia ingin buang hajat, pasukan ingin bergerak, tiba-tiba dia teringat bahwa kalungnya tertinggal, lalu dia pergi ke tempat dia buang hajat, dia mencoba meraba-raba kalungnya dan ditemukan, lalu kemudian ketika dia sampai pasukan sudah jalan.
dia tertinggal sendiri. Lalu kemudian memang di antara pasukan Nabi ada biasanya orang yang tinggal paling belakang. Dan dia kemudian ditemukan oleh Safwan. Safwan terkejut. Siapa ini? Rupanya istri Nabi. Lalu kemudian istri Nabi ini Aisyah dinaikkan ke unta. Kemudian Safwan membimbing unta itu. Dan kemudian berita bohong disebarkan bahwa Safwan berselingkuh dengan Aisyah. Dan ini mengguncangkan keluarga Nabi. Bahkan Abu Bakar, ya, orang tuanya Aisyah, juga marah besar ya dengan peristiwa ini. Tapi kemudian Nabi ya sempat terguncang, lalu turunlah surah ayat 11 sampai 21 setelah surat Nur itu yang kemudian menenangkan semuanya. Dan Bakardi waktu itu Nabi juga menghukum ya orang yang menyebarkan berita bohong tersebut. Nah, dalam konteks hari ini Bang Karni yang ingin saya katakan bahwa karena itu memang kalau kita lihat hoax ya versus kebebasan berpendapat, kita sadar bahwa prasyarat demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat. Ya, karena itu ketika misalnya orang berpendapat mengkritik suatu pemerintahan lalu dibilang makar, itu juga tanda tanya besar bagi kita. Ya. Nah, karenanya Bang Karni saya lihat bahwa ini juga harus diatasi. Karena memang hoax ini juga bisa mengganggu kita semuanya. Berita-berita bohong ini. Nah, karenanya dalam konteks Anies Sandi saya ingin katakan juga bahwa Anies juga sering disuguhkan dengan berita-berita bohong bahwa dia adalah orang Syiah. Ya, kemudian dia juga orang Wahabi, kemudian juga dia bahagian dari jaringan Islam liberal. Bahkan ketika kemudian misalnya Anies berkunjung ke Habib Rizik, kemudian muncullah berita-berita bohong seolah-olah dia adalah bahagian dari kaum intoleran. Ya, nah lalu bagaimana kemudian kami menyikapi ini? Ya, kami tentu tidak ingin melawan kebohongan dengan kebohongan juga, Bang Karni. Ya, kami tidak ingin melawan itu. Jadi misalnya kemarin ada di media sosial ya ada satu komentar yang mengatakan bahwa memang orangnya pinter tapi ya nanti jadi tape juga. Apa yang kami lakukan? Kami praktekkan dengan satu gambar di mana Anies memakan tape ya dan dia mengatakan tape itu enak. Jadi kita tidak melawan yang buruk-buruk, yang bohong-bohong itu dengan kebohongan. Nah, karenanya kami sadar bahwa ini bukan bahagian dari festival bagaimana kami mengadu gagasan, pikiran dan pendapat terkait dengan pilkada di DKI ini. Tapi kami sadar bahwa yang namanya hoax itu pasti ada, ya, pasti ada. Dan kami menyadari orang yang suka menyebar berita bohong, ya, orang yang membuat berita bohong, orang yang menyebarkan berita bohong itu adalah pengikut setan. Nah, itu Bang Abid. Ya. Nah, karenanya kami tidak ingin melawan kebohongan dengan kebohongan. Kami sadar, Bang Karni, ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang sangat membuat kita harus sadar bahwa kebohongan itu akan melahirkan kerusakan. Kata Nabi Bang Karni, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu membawa kepada surga. Sesungguhnya ya kebohongan itu membawa kepada keburukan. Dan keburukan itu membawa kepada neraka. Jadi kebohongan itu artinya kita telah menciptakan neraka di dunia Bang Karni. Nah, karenanya tim Anies Sandi ingin kami sampaikan sesuai dengan visi kami. Mewujudkan Jakarta yang maju, lestari, berbudaya, yang mana di dalamnya warganya terlibat dalam untuk mewujudkan keberadaban, ya, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Tentu keberadaban ini, ya, ini adalah bahagian bagaimana mencerdaskan melakukan edukasi. Nah, kami sependapat tadi yang mengatakan bahwa memang ada upaya edukasi, ya, edukasi mulai dari kecil sampai besar. Mulai dari misalnya PAUD, ya, TK, SD, SMP, SMA. Bagaimana kemudian orang bisa menggunakan internet secara sehat. Bagaimana kemudian orang bisa tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kepribadian yang kita miliki. Dan harus kita sadari Bang Karni bahwa hari ini terjadi pergeseran nilai di tengah-tengah masyarakat. Dan ini tantangan bagi kita semua. Dan karena itu sekali lagi katakan, maka ini terakhir kami juga menyadari ya bagaimana ya hoax ini kita seimbangkan dengan ya hak asasi manusia, kebebasan berpendapat. Dan kemudian juga tadi cerita tentang keamanan nasional. Kemudian juga cerita tentang kelangsungan kemajemukan di negeri ini. Dan itu harus kita seimbangkan. Jangan hanya pendekatan hukum. Saya ingin katakan kalau kita hanya melakukan pendekatan hukum semata. Di mana kita sadar juga bahwa hari ini masyarakat
tidak begitu percaya dengan penegakan hukum kita, maka itu bukanlah hal yang positif untuk kemudian mengantisipasi hoax. Saya pikir pendekatan hukum oke, ya, pendekatan hukum oke. Mana konten atau katakan informasi-informasi yang memang itu melanggar hukum, itu memang harus disikapi secara hukum, ditindak dengan pendekatan hukum. Tapi harus ada edukasi, dan saya pikir negara harus hadir di dalamnya. Terima kasih Bang Karni. Jadi belum pernah menyerang atau menyerang dua kubu lain dengan hoax. Bahkan kami diserang. Ada akun Anis Sandi, ya. Ada akun Anis Sandi yang isinya itu justru menyerang kami sendiri. Nah, jadi itu persoalan, ya. Makanya yang dikatakan menyerang tidak, Bang Karni, ya. Kami tidak menyerang, ya, menyerang kubu Ahok Jarot misalnya atau Ahai dan sebagainya, tidak. Karena itu sekali lagi kita bukan ingin melawan kebohongan dengan kebohongan atau menyerang pasangan-pasangan lain, karena itu bukan bahagian dari kami. Terima kasih Bang Karni. Baru kali ini saya bingung. Tiga-tiga merasa korban. Tapi tiga-tiga merasa tidak pernah menyerang yang lain. Dan mereka melakukan sesuai ajaran agama. Kompak kita Bang. Kompak. Dipukul kiki kiri pun dikasih pipi kanan. Dikasih pipi kanan. Kita rehat dulu sejenak.